Halo, Sobat Yuk Nonton. Pada film horor vampir kali ini, menceritakan kisah seorang polisi yang sedang melakukan tugasnya, hingga bertemu dengan sekelompok vampir dan akhirnya menjadi vampir yang membantai mereka. Bagaimana ceritanya? Yuk, nonton aja. Cerita film ini berawal dari seorang penari striptis, bernama Messi. Di saat itu, Messi sedang pulang dari tempat kerjanya, dia menemukan ada seorang laki-laki yang terluka parah di pinggir jalan. Tidak lama kemudian, muncullah seorang kakek buta yang misterius, dan dia mengatakan kalau orang yang terluka itu hanya membutuhkan seorang pendeta bukan dokter. He doesn't need a hospital, he needs a priest. Sebelum kita melanjutkan ceritanya Messi dan laki-laki itu, kita menuju pada awal sebelum laki-laki itu terluka yang bernama Nash Corbin dan juga merupakan seorang polisi yang sedang bertugas setahun yang lalu. Di saat itu, Nash ditemui oleh salah seorang teman ayahnya yang mengatakan, kalau dia adalah keturunan salah satu pembasmi vampir. Your parents. Teman ayahnya menceritakan, bagaimana kematian kedua orang tuanya Nash yang bertempur melawan vampir, dan membuat Nash mengatakan kalau teman ayahnya sudah gila. Setelah itu, temannya Nash yang merupakan orang kepercayaannya, mengatakan kalau semua yang dikatakan oleh teman ayahnya itu benar adanya. It's the truth, Corman. Dan teman ayahnya kembali bercerita tentang bagaimana kedua orang tuanya mati di saat mereka sedang mencoba membunuh salah satu bangsawan vampir, dan menitipkan sebuah cincin kenangan yang membuat Nash merenungi kenyataan itu. Kita kembali pada Messi yang sedang merawat Nash yang sedang terluka. Di saat itu, Nash mengingat kembali kejadian di mana dia ditahan dan dikepung oleh sekumpulan vampir hingga terluka parah yang membuat dia terbangun dan teriak. Kejadian pengeroyokan vampir itu, terjadi 6 bulan yang lalu di saat Nash dan rekannya yang sedang menyelidiki kasus hilangnya anak-anak di daerah itu. Di malam harinya, ada sepasang vampir yang sedang mencari mangsa yang bernama Queenie, dan pacarnya yang bernama Vince, yang merupakan salah satu bangsawan vampir. Di saat itu, mereka membunuh seorang prostitusi yang sedang melakukan pekerjaannya. Setelah itu, bangunlah Nash dari mimpi buruknya dan terkejut melihat ada Messi di dekatnya. Sejenak dia tidak mengenali Messi, tetapi, setelah Messi membuka wignya dan menceritakan kalau Nash pernah menyelamatkannya di saat dia sedang menyelidiki kasus hilangnya adiknya Messi. Tidak lama kemudian, datanglah pacarnya Messi yang marah-marah dikarenakan, Messi menolaknya untuk memasuki apartemennya dan membuat pacarnya mengamuk. Tanpa sengaja, dia melihat ada Nash di dalam, dan membuat dia ingin membunuh Nash yang dihentikan oleh pemilik gedung, dengan menodongkan senjatanya. Setelah pacarnya Messi pergi, Nash melihat foto adiknya dan mengatakan kalau dia saat itu, telah menemukan jejak hilangnya adiknya Messi. Nash pun menceritakan bagaimana dia telah menemukan jejak adiknya Messi, dengan mencari seorang yang ada kaitannya dengan kasus ini. Orang itu pun enggan mengatakan dikarenakan dia takut dengan pelakunya yang seperti monster. Tetapi, setelah dia dipaksa oleh Nash, dia pun mengatakannya dan mengarahkannya pada si kakek buta.
Pada keesokan harinya, setelah dia bertemu dengan kakek buta, yang membicarakan tentang takdir pertempuran antara baik dan jahat, I don't believe in destiny. Nash yang tidak percaya takdir, pulang ke rumahnya sambil memandangi foto iblis dan merenunginya. Pada malam berikutnya, Nash bersama rekannya sedang mengintai tempat pemujaan setan. Tiba-tiba melihat ada mobil yang memasuki tempat itu yang ternyata adalah Queenie dan Vince. Oh my. Sambil tertawa, Queenie melihat cincin pemburu vampir yang ada di tangannya Nash, dan dengan mudah dia dan Vince menjatuhkan mereka. Ketika pagi harinya, rekannya Nash sadar, dan mencari Nash yang telah hilang, dan juga pergi memasuki rumah tempat pemujaan itu. Dia menganalisa, kalau di rumah itu ada penganiayaan korban dan bekas darahnya Queenie. Di lain tempat, Nash yang telah sadar, mendapati dirinya berada di dalam penjara yang dipenuhi oleh orang-orang yang ketakutan dan stres. Dan dia mendapat informasi dari salah satu teman sepenjaranya, yang mengatakan kalau Nash percuma berteriak dan lebih baik mengikuti keadaannya. Sementara itu, rekannya yang masih penasaran dengan hilangnya Nash, pergi memasuki rumahnya dan terkejut setelah mendapati rangkaian kasus yang telah disusun oleh Nash. Kita kembali pada Nash yang sedang ditutup kepalanya dan digiring menuju arena tinju. Setelah dia sampai, penutup kepalanya pun dibuka dan sedikit terkejut dengan keberadaan dirinya yang ada di arena tinju, yang tiba-tiba. Dengan sedikit pusing, Nash pun bangkit melawan orang itu hingga terjadi pertarungan yang seru, dan diakhiri dengan tinju di kepala orang itu. Setelah Nash menang, dia pun dikembalikan ke dalam selnya dan di dalam sel itu, teman satu selnya mengatakan kalau dia harus makan untuk perkelahian berikutnya. Dan di dalam sel itu, Nash mendapat informasi dari teman-teman selnya, kalau, setelah perkelahian ini mereka akan dijadikan makanan oleh vampir-vampir itu. Tidak lama kemudian, wanita yang memberikan informasi itu dibunuh oleh teman selnya melalui pertarungan di ring tinju, yang membuat Nash marah dan mengancam orang itu. Sementara itu, rekan kerjanya Nash pergi ke klub, tempat Messi bekerja untuk mencari tahu keberadaan Queenie dan Vince melalui seorang bartender yang dijawab olehnya, "Kamu tidak bisa menemukan mereka tetapi mereka yang akan menemukanmu." Di saat yang sama, Queenie dan Vince sedang merayakan hari jadi mereka, yang dimana Vince sangat membenci seorang pelacur yang seperti ibunya, sehingga dia selalu membunuh pelacur demi memuaskan nafsu vampirnya. Kita kembali pada Nash yang sedang berkelahi dengan orang yang telah membunuh teman wanita satu selnya. Perkelahian mereka pun diakhiri dengan terbunuhnya orang itu. Setelah kembali ke selnya, teman satu selnya menceritakan bagaimana anaknya yang telah dibunuh oleh Queenie dan membuat dia tidak berdaya melawannya, dikarenakan mereka itu iblis. Hal ini membuat Nash akhirnya percaya kalau vampir itu ada. Tidak lama setelah itu, Nash akhirnya dibawa dan diajak dialog oleh Raja Vampir yang bernama Drake. Kita kembali kepada Messi yang sedang teringat dengan adiknya yang hilang, yang tiba-tiba dia mendengar dan melihat ada perubahan di badan Nash. Di tempat lain, Queenie dan Vince pergi mengunjungi kakek buta itu yang memperingati mereka agar jangan melewati batas, karena nanti akan kena hukuman dari Tuhan. Tetapi Queenie malah menghiraukan peringatan kakek buta itu. Setelah itu, Queenie dan Vince pergi ke klub untuk bersenang-senang,
dan secara tidak sengaja bertemu dengan pacarnya Messi yang mengatakan kalau Nash masih hidup. What the fuck did you just say? Dengan geram sambil menghujat Drake, Queenie pergi untuk membunuh Nash dengan tangannya sendiri. Fuck Drake. And fuck the monarchy. Sementara itu, Messi yang berdoa untuk keselamatan adiknya dan Nash, membuat Nash kesakitan dan mengingat kejadian terakhir sebelum dia terluka dan ditemukan Messi. Di dalam perkelahiannya yang terakhir sebelum dia diselamatkan Messi, Nash harus melawan teman satu selnya yang membuat dia ragu untuk berkelahi. Karena terpaksa, dia pun menghajar temannya hingga terpojok dan pasrah yang akhirnya temannya ditarik oleh vampir. Melihat darah temannya yang telah mati, Nash mengamuk dan menantang Drake, si raja vampir. Tetapi, Drake merasa kalau Nash tidak sekuat kedua orang tuanya yang telah membunuh adiknya, dan dia merasa Nash tidak selevel dengannya. Dengan santai, dia perintah anak buahnya untuk menyiksa Nash dan membiarkannya busuk di jalanan. Setelah pengeroyokan itu, barulah Nash ditolong oleh Messi. Di dalam penderitaannya yang mengalami perubahan, Nash meminta agar Messi segera membunuhnya. Please kill me. Melihat Nash yang menderita, Messi pun mengambil pisau dan kembali ke Nash. Nash yang melihat ini sudah pasrah, yang ternyata, pisaunya bukan untuk membunuhnya tetapi malah menggores tangannya dan memberikan darahnya untuk Nash. Akibat darah itu, Nash langsung bersemangat yang membuat Messi ketakutan hingga pergi ke rumah tetangganya. Setelah Nash kembali tenang, datanglah Queenie dan Vince ke rumah Messi untuk mencari Nash dan mendapati kalau Nash sudah mati. Pacarnya Messi, yang datang bersama Queenie, dendam dengan Nash yang dia pikir, Nash telah bercinta dengan Messi dan dia ingin membunuh Nash, yang tiba-tiba. Melihat kematian pacarnya Messi, membuat Queenie kesal, dan marah hingga menculik Messi untuk memancing Nash agar pergi mencarinya. Dengan geram, Nash yang melihat kalau Messi telah diculik oleh Queenie, segera pergi mencari Messi untuk menyelamatkannya. Di dalam pencariannya, Nash pergi mencari si kakek buta, untuk mendapatkan petunjuk keberadaan Queenie dan dia juga pergi mencari rekan kerjanya, untuk menjelaskan keadaannya yang dimana dia harus menyelesaikan masalah ini sendirian. You got family. Too much to lose. Kakek buta itu pun menjelaskan semua tentang vampir pada Nash, dan menjelaskan pekerjaan Queenie yang mencari orang untuk dijadikan makanan, dan juga dijadikan sebagai mainan pertarungan mereka. They are weak, fragile. Kakek itu juga menjelaskan cara untuk membunuh vampir. A stake through the heart should do nothing. Setelah mendengar penjelasan kakek itu, Nash segera mempersiapkan dirinya untuk pergi ke markasnya Queenie dan membantai semua vampir yang ada di markas itu. I'm gonna kill them all. Dengan penuh amarah, Nash pergi menuju markasnya Queenie dan membantai satu persatu anak buahnya Queenie dengan sadis hingga tidak tersisa. Setelah sampai di dalam, Nash melihat Queenie sedang santai sambil bertepuk tangan. Tanpa basa-basi, Nash langsung berteriak sambil menanyakan Messi yang dibalas oleh Queenie dengan kesal. Don't wake my baby! Walaupun dia kesal, Queenie tetap berusaha santai dan mengajak Nash untuk duduk sambil membahas perkara Nash yang menginginkan dia. Tetapi, setelah dia mengetahui kalau Nash ke situ untuk membunuhnya dan mengatakan kalau dia adalah freak, maka Queenie pun marah. A freak!
Tidak lama kemudian, Ku ini hilang dan muncul di belakang Nash dengan memegang lehernya. Sementara itu, Vince membuka terpal penutup meja yang ternyata ada Messi yang terikat di dalamnya, yang disertai beberapa vampir yang siap memakannya. Melihat ini, membuat Nash mengamuk dan meninju Ku ini hingga terpental. Setelah itu dia langsung membunuh vampir-vampir yang dekat dengan Messi hingga melepaskan tali yang mengikat Messi, yang tiba-tiba. Dengan ganasnya, dia mencabik-cabik Nash yang ternyata tidak ada pengaruhnya sama Nash, yang bangkit untuk melempar Ku ini lagi untuk menolong Messi. Tidak lama setelah Nash menebas Vince, datanglah Ku ini yang melompat dan akhirnya terbunuh oleh Nash. Melihat kejadian ini, Vince langsung mengamuk dan melempar Nash. Dan ketika dia sedang bersedih sambil menatap Ku ini, tiba-tiba Nash membunuhnya dari belakang. Setelah kematian sepasang vampir ganas itu, Nash merasakan sesuatu yang ternyata itu adalah adiknya Messi yang masih hidup. Dan Messi pun berterima kasih padanya, yang telah menemukan adiknya. Dan pada besok malamnya, Nash pergi menemui si kakek tua untuk meminta restu dan melanjutkan pembantaian vampir untuk menyelamatkan manusia. Dengan melanjutkan petualangan Nash melawan vampir, maka berakhirlah cerita film horor kali ini. Terima kasih buat teman-teman yuk nonton, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video yang berikutnya.